Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Silangiter semuanya. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, teman-teman, yaitu sebuah mobil tua yang diselamatkan dari jangyar ya, atau tempat kampakan mobil. Mobil apa dan seperti apa penampakannya? Saksikan terus videonya, teman-teman semuanya. Seperti biasa, sekedar mengingatkan saja, teman-teman, sebelum melakukan aktivitas, marilah kita berdoa, minimal mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bagi saudaraku yang muslim, dan silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing bagi saudaraku yang non-muslim. Ini dia, teman-teman, tamu kita kali ini, yaitu Peugeot 504. Terlebih dahulu akan saya ceritakan dulu sekilas nih ya mengenai mobil ini, teman-teman. Jadi mobil ini diambil atau dibeli sama sang owner itu dari sebuah tempat kampakan atau jangyar mobil lah ya, yang berada di Parung, Bogor sana. Dengan kondisi atau dalam keadaan mobil ini mati alias jogrok. Dan bisa sampai di Bandung itu tentunya diperbaiki terdahulu ya. Pada waktu itu diperbaiki dulu oleh seorang pawang senior yang bernama Om Sony Karburator alias Om Sonkar, yang sangat fenomenal ini, teman-teman. Beliau seorang owner bengkel spesialis karburator yang berada di daerah Pamulang, teman-teman ya. Silakan teman-teman, nah ini sambil disimak ya, ini penampakan interiornya, dan saya rasa sih masih komplit ya, cuma mungkin kondisi perlu banyak direkondisi lah. Biasa ini penampakan eksteriornya juga cat yang sudah banyak yang ngelupas, tapi list-listnya ini masih komplit nih. Teman-teman, menurut cerita sang owner, jadi mobil ini setelah sampai di Bandung kurang lebih sekitar 1 bulan, itu mulai ada masalah, sering mogok ya, jadi mati-mati, tiba-tiba di jalan mati-mati gitu, dan sampai pada akhirnya mati total. Dan setelah kami periksa, akhirnya kita pasang infus supaya dia tidak kekurangan cairan, teman-teman. Dan setelah dipasang infus, pemasangannya seperti ini ya. Jadi kita taruh bensin di jerigen, dilangsungkan ke pompa bensin atau membran bensin. Coba sekarang kita tes ya. Nah, setelah diinfus ternyata dia mau hidup, teman-teman. Jadi dia kekurangan pasokan cairan ke dalam tubuhnya, teman-teman, sehingga harus diinfus. Jadi teman-teman, kenapa kita lakukan hal ini? Itu dikarenakan bensin dari tangki itu tidak bisa masuk ke karburator ya, tidak supply sampai ke karburator, yang disebabkan atau penyebabnya yaitu karena saluran bensin kotor, dan karena tangkinya itu sangat kotor sekali, teman-teman, sehingga penampakan filter bensinnya pun seperti ini, sudah penuh dengan lumpur. Mungkin ini akibat terlalu lama jogrok ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan buka tangkinya, teman-teman ya, karena untuk menguras tangki Peugeot 504 ini kalau tidak diturunkan susah, karena lubang tangki dari atasnya itu hanya dari lubang pelampung bensinnya yang sangat kecil, jadi tangan nggak masuk ke dalam. Sementara ini di dalamnya itu tadi seperti kita lihat dari filter itu sangat tebal sekali. Untuk cara membuka tangkinya itu kita buka dulu nih tempat ban serep ya, kita buka dulu, keluarkan dulu tempat ban serepnya, lalu kemudian nanti kita buka tangkinya. Tangkinya itu berada di sebelah sisi kiri ya, teman-teman, sebelah sisi kiri belakang. Tidak perlu saya jelaskan detail cara membuka tangki ya, karena ini mudah lah, setelah terbuka dudukan ban serep itu kelihatan jelas. Sekarang kita akan buka dulu pelampung bensinnya. Pelampung bensinnya sambil kita cek juga, pasti dia juga tersumbat kotoran nih.
Nah, ini dia pelampung bensinnya teman-teman. Nah, kalau kita lihat seperti itulah tuh kotorannya ya, sudah menjadi lumpur. Ini mungkin bensin yang sudah menjadi residu atau apalah, saya kurang ngerti ya, dan bercampur dengan karat-karat dari tangki, karena tangkinya ini terbuat dari logam. Sekarang kita bersihkan dulu bagian luarnya supaya nanti membersihkan bagian dalamnya lebih nyaman. Jadi teman-teman, walaupun tangki ini fungsinya tempat bensin yang artinya tidak boleh dicampur dengan air, tetapi untuk membersihkan tangki ini saya gunakan air aja ya. Yang penting setelah bersih kita hilangkan kadar airnya gitu ya, dengan cara dijemur atau bagaimana caranya terserah, yang penting kadar airnya hilang dari dalam tangki. Jadi untuk tahap awal saya sih menggunakan air dengan deterjen ya, kemudian direndam dulu beberapa lama. Dan untuk teman-teman yang mempunyai trik khusus untuk membersihkan tangki seperti ini, menggunakan bahan apa atau dengan cara apa, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman, untuk menambah referensi kita. Nah itu teman-teman, penampakan kotorannya ya di dalam. Dan setelah dirasa cukup bersih, itu finishing kita kuras juga pakai bensin tentunya ya. Nah ini hasil akhirnya, hasil dari pengurasan tangki itu seperti itu udah tampak bersih, sudah kelihatan dasar-dasar tangkinya ya sudah mengkilap. Dan tentunya kita finishing dengan cara dijemur juga kemarin itu, dengan tujuan menghilangkan kadar air yang tersisa di dalam tangki. Sekarang udah mulai proses pemasangan kembali tangki ya teman-teman. Jadi setelah tangki terpasang ya kembali dipasangkan lagi tadi dudukan ban serep, dan ini penampakan pelampung bensin yang sudah kita bersihkan teman-teman. Dan sebelum pelampung bensin kita masukkan, tidak salah juga ya, kita sekarang cek fungsi dari pelampung bensin ini. Sebelumnya kabel yang cuma satu yang ada di bagasi itu kita tempelkan aja ke bodi langsung, apakah di speedometer atau di cluster bensinnya bergerak. Nah itu dia bergerak sampai full, artinya kabel instalasi tidak ada masalah. Kita cabut, dia kembali ke empty. Sekarang kita akan pasangkan ke bagian pelampung bensin kabel tersebut, dan kemudian si pelampungnya itu kita tempelkan ke masa bodi juga ya. Nah seperti ini nih kira-kira teman-teman. Kabelnya kita masukkan dulu, kemudian si pelampungnya kita mainkan. Setelah dikasih masa bodi itu kita mainkan dari mulai empty, full sampai setengah. Ada reaksi. Nah kedepannya juga ada bereaksi bergerak ya. Itu posisi digerak-gerakkan dari belakang si pelampung bensin dan ke panel bensin yang di speedometernya bergerak, artinya pelampungnya bagus dan gauge bensinnya juga bagus. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita isi bensin untuk mencoba apakah setelah dikuras tidak ada kendala lagi. Tentunya kita ganti dulu ya filter bensinnya ya. Sekarang kita tes start. Ini Bang Didin yang akan starter, yang usianya sama kelahirannya dengan mobil ini. Tes Bang Didin. Wah, karena dengan adanya sisa bensin di karburator ya tidak susah untuk hidup ya, langsung cek gur okcer. Sekarang tinggal apakah dia masih ada sendat-sendat atau tidak. Kita biarkan dulu ya hidup, stasionerkan dulu. Nah ini tadi selang infusnya itu udah kita cabut, dan setelah diganti filter bensin kita kembalikan ke fungsi normalnya. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita test drive ya. Setelah dikuras tangki, apakah mobil masih menyendat-nyendat dan mati. Karena kalau kemarin itu sampai mati-mati itu karena bensinnya tersendat, terhalang lumpur. Jadi pasokan bensin ke karburator nggak normal gitu ya.
Ya kalau masalah PR masih banyak mungkin lah dari mobil ini ya, kaki-kaki juga masih klotrak-klotrak. Kemarin kalau untuk urusan karburatornya sih setelah dikuras tangki bahan bakar udah cek gur ya, ini karburator oprekan Om Sonkar, Sony Karburator Pamulang. Wih, ini supir. Aduh, kita keliling-keliling dulu lah, jalan-jalan 4504. Serasa naik perahu nih. Aduh, suara kaki-kakinya berisik. Saya rasa untuk urusan karburator, bensin, suplai bensin udah bagus ya. Setelah dikuras tangki bahan bakar tangkinya, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Dan untuk sang owner, semoga bersemangat niat membangun mobil ini, jangan sampai patah semangat sehingga kembali ke Jangyar. Demikian video kita kali ini, teman-teman sahabat Siliwangi Motor semuanya, semoga menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.